kognitif. Ini biar kita nanti bicaranya dengan harus paham memanfaatnya dulu, tidak bingung. Ya. Asesmen diagnostis non kognitif itu kalau tempat saya laksanakan menjelang tahun pelajaran di awal tahun pelajaran dimulai. Saya biasanya melakukan diagnostis non kognitif itu untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, minat belajar peserta didik. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Katanya kurikulum merdeka itu PPB. Apa itu PPB? Pembelajaran paradigma baru. Paradigma barunya apa? Pembelajaran yang harus mengakomodasikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu pembelajarannya. Jadi kalau selama ini kita membelajarkan anak panjenengan seperti seorang penjual mengajar dengan aku punya ini, silahkan dengarkan, ayo belajar. Gimana gitu? Ya Pak ya. Jadi RPP ini benar hanya melaksanakan RPP. Jadi jualannya hanya satu. Di kurikulum 2013 saya satu, tapi di kurikulum merdeka harapannya panjenengan nanti benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan A, B, C. Salah satunya saya mengadakan asesmen diagnostis non kognitif gaya belajar. Itu saya gunakan dasar untuk membagi kelas. Untuk apa? Untuk memudahkan guru membuat media pembelajaran. Dengan gaya belajar ada berapa, Bu? Ada yang masih ingat? Yes. Ada 3. Siapa tadi? Pak Heru. Oh, Pak Heru. Yang pertama apa Pak Heru? Visual. Yang kedua auditori. Yang ketiga kinestetik. Gaya belajar siswa itu ada 3 itu Bapak Ibu. Anak yang gaya belajarnya visual, dia senangnya kalau diajak menggunakan media melalui yang dapat dilihat, video, gambar, atau langsung ke sumber belajar. Tapi gaya belajar auditori, anak itu senangnya kalau diajak mendengarkan. Makanya jangan kaget kalau panjenengan mengajar ada murid yang sampai merem-merem mendengarkan itu. Itu karena gaya belajarnya auditori. Tapi ada gaya belajar kinestetik. Apa itu? Anak itu nggak bisa diam. Dia kalau belajar maunya itu bergerak. Nah itu saya panggil guru BK dan kurikulum. Ayo kita bisa guru BK tiap tahun membuat diagnosis non kognitif. Hasilnya yang gaya belajar digunakan untuk pembagian kelas, yang minat sebarkan ke Bapak Ibu. Untuk apa? Nanti untuk mengetahui bagaimana panjenengan mendiferensiasikan belajar anak melalui minat. Itu yang saya lakukan di awal tahun. Pak, yang di pembelajaran apa? Formatifnya asesmen awal pembelajaran. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan atau pemahaman awal peserta didik. Jadi kewajiban asesmen awal di pembelajaran. Kalau dulu panjenengan kan dikenalkan dengan prasyarat pengetahuan. Prasyarat pengetahuan
Tapi nanti asesmen awal harus dilakukan di awalnya setelah prasyarat cinta. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk apa, Pak? Untuk mendiferensiasikan proses. Nah, jadi kan sudah diferensiasi ya. Diferensiasi pembelajaran ada berapa? Pedangmu, Pak. Ada berapa, Pak Ibu? Ada yang masih ingat? Ada di 3. Apa itu? Mendiferensikan konten, mendiferensikan proses, dan mendiferensiasikan produk. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan pembelajaran paradigma baru melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pak, yang benar berdiferensiasi apa? Terdiferensiasi. Kabeh benar. Karena maksudnya sama. Itu yang nanti yang somatik nanti kita lihat. Bapak Ibu, strategi pelaksanaan IKN mandiri memang berbeda dengan yang kurikulum 2013. Di yang pertama, belajar mandirinya melalui PNM. Makanya tadi saya sebutkan lotok dan high-tech. Minim sentuhan pemerintah dan harus bisa memanfaatkan teknologi tinggi. Jangan rasa foto, rasa nulis, nanti tak kasih lewat Pak Heru, lewat Mas semua. Tidak berserta regulasinya semua nanti tak kasih. Ya, dari awal. Terus hasil kegiatan, salah satu hasil kegiatan kami di LPMP kemarin, salah satunya membahas PNM ini. Bapak Ibu, rencananya PNM ini mau dikaitkan dengan sertifikasi dan PAK. Rencananya. Gitu ya? Dikaitkan apa? Sertifikasi dan PAK. Saya yang bengok pertama kali, Pak, dong, Bapak ngendikan itu sudah ada regulasinya. Ini baru rencana, ini baru rencana. Saya takutnya nggak punya pijakan regulasi, tapi dilaksanakan, dan itu sangat memberatkan Bapak Ibu. Ya. Karena memang yang kalau di BUMN itu apa model-model platform begini memang dipersyaratkan untuk menilai kinerja. Nah itu mau diterok-teroknya BUMN itu. Tapi seandainya dikaitkan dengan ya setuju. Setuju? Setuju tidak? Buatan. Kenapa Pak buatan Bu? Alasannya apa? Oh sudah terlalu kasih. Nanti sampai rumah minta pijitin bapaknya. Kalau yang menerima alasannya apa Pak? Yang setuju tadi kalau yang setuju. Alasannya apa? Supaya bisa mengembangkan diri. Semua tidak salah. Semua benar, karena semua punya argumentasi. Tapi ya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dengan era teknologi transformasi saat ini, seperti saat ini, guru memang jangan berhenti di zona nyaman. Kita harus aktif mengembangkan diri.
Dan perubahan kurikulum adalah keniscayaan yang harus terjadi agar dunia pendidikan tidak tertinggal oleh aspek kehidupan yang lainnya. Dengan saya, informasi itu sudah tidak menit lagi, tapi sudah detik. Makanya mungkin kalau panjenengan perhatikan pertanyaan anak di pembelajaran mungkin juga aneh. Karena apa? Dampak transformasi teknologi informasi. Terus kalau sudah belajar melalui PMN, panjenengan harus belajar bersama melalui komunitas belajar. Gunakan wadah MGMP sebagai komunitas belajar untuk saling memberi dan menerima. Nggak usah izin, nggak usah terkewu. Kalau nggak bisa tanya, kalau bisa berikanlah jawaban di MGMP. Karena apa? Toh walaupun nanti dengan bekerja bersama sampai sekolah, misalkan bikin modul di MGMP, sampai sekolah panjenengan tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa panjenengan dan karakteristik siswa panjenengan. Tapi manfaatkan. Jangan malu bertanya, jangan pelit untuk memberi jawaban. Atau kalau tidak, tengok Mbah Google. Di Google itu apa saja. Terus mengikuti webinar series. Sudah berapa kali Ibu mengikuti webinar series di PMN? 2 kali. Panjenengan sudah Pak? Belum. Ya, karena belum melaksanakan IKN kelas 8. Rata-rata sudah semua ya? Belum. Saya kadang juga kasihan Bapak Ibu. Guru saya tak ajak masuk di PSP itu. Kadang melihat itu, kenapa Bu? Wah, saya sangat kenapa Pak? Aduh, capek banget Pak. Iya. Kenapa capek? Kenapa saya? Ini masih ada sesuatu yang apa itu keikhlasan kita melaksanakan kegiatan. Dengan ikhlas, nyatane piknik munggah duduk menapa dengan kesel? Tidak loh. Neng pantai pelaku kok pantai malah neng pantai cek pelaku cek berendam. Pulang apa dengan merasa capek? Tidak, karena ikhlas dan dilakukan dengan senang hati. Baik mulang agar tujuannya nggih seneng-seneng karo murid Bu. Lepas. Pasal nanti perlu kelas wis pasang kuat sih. Wah, kelas iki kok bocah ngeyel-ngeyel. Jangan negatif thinking. Positif thinking aja kayak gojekan dulu. Ya. Rame enggak apa-apa. Memang kelas itu harus rame, tapi rame ya memang konten. Membahas isi. Terus bertanya kepada helpdesk. Nanti disediakan helpdesk oleh kementerian. Tanya langsung. Tapi kalau lewat helpdesk kan jawabannya juga normatif banget. Dia kadang tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Ya. Terus bekerja sama dengan mitra pembangunan. Silakan. Apa mitra pembangunan di pendidikan? Ada Tanoto Foundation, ada Sampurna Foundation, ada Jarum Foundation dan banyak CSR perusahaan yang lain. Tahun 2017 sampai sampai menjelang COVID itu saya kan sempat diminta jadi struktur nasional Tanoto Foundation, program kita Tanoto Foundation yang di awal munculan kurikulum merdeka mendapatkan bantuan 500 miliar tapi jadi masalah itu. Akhirnya itu malah dikembalikan, nggak perlu. Pak Tanoto itu tidak lulus SMA tapi kaya raya. Siapa yang tidak tahu Pak Tanoto? Itu 1 tahun dia menyisakan paling sedikit 2 triliun
untuk pendidikan. Dan diajak dulu untuk pembelajaran baik dan manajemen sekolah yang baik.